Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashar Pratama Sentrio akan membahas mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Oke, kita langsung saja. Apa yang akan saya bahas hari ini? Yang pertama adalah definisi dan bentuk umum. Kemudian yang kedua adalah metode menentukan solusi. Ketiga, kesulitan dalam materi SPLTV. Dan yang keempat adalah upaya mengatasi kesulitan tersebut. Kita langsung saja ke bagian pertama. Bentuk umum dari SPLTV adalah sebagai berikut. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi terdiri atas 3 variabel. Dan untuk dapat membentuk suatu sistem, diperlukan lebih dari satu persamaan. Jadi akan membentuk seperti ini, dan dia saling terhubung melalui variabel-variabelnya. Oke. Nah, di sini A1, A2, A3, dan yang lainnya B1, B2, B3, C1, C2, C3 itu merupakan koefisien dari variabel. Sedangkan untuk D1, D2, dan D3 ini adalah konstanta atau nilai kanannya. Nah, jika D1, D2, dan D3 konstanta tadi itu masing-masing bernilai 0, maka sistem tersebut dinamakan sistem persamaan linear homogen. Sedangkan jika tidak semuanya bernilai 0, baik itu salah satu atau salah dua ataupun tiga-tiganya, maka itu dinamakan sebagai sistem persamaan linear non homogen. Nah, jika X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, Z sama dengan Z0 memenuhi persamaan tersebut, maka akan berlaku hubungan seperti ini. Jadi X-nya sama dengan X0, kemudian Y-nya sama dengan Y0, dan Z-nya sama dengan Z0. Nah, pasangan berurutan X0, Y0, Z0 ini disebut sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Apabila X0, Y0, Z0 disubstitusikan ke dalam setiap persamaan, menghasilkan pernyataan yang benar. Dan X0, Y0, Z0 dalam bentuk himpunan itu disebut sebagai himpunan penyelesaian. Sekarang, berdasarkan pemaparan sebelumnya, terdapat beberapa langkah dalam menyusun model matematika yang berbentuk SPLTV, yakni sebagai berikut. Pertama, menyatakan atau menerjemahkan masalah ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini disebut dengan problem realnya. Kemudian, mengidentifikasi berbagai konsep matematika dan asumsi yang digunakan dan berkaitan dengan masalah. Ini adalah problem matematika. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan model matematika atau kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah. Ini adalah proses matematisasi. Yang keempat, merumuskan SPLTV yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Nah, kita masuk yang langsung ke contoh. Jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil, kita diminta untuk mengubah kalimat tersebut ke dalam bentuk persamaan matematika. Oke, dengan langkah-langkah yang tadi, kita dapat peroleh permasalahan di atas adalah umur ibu dan adik yang paling kecil. Ini adalah problem realnya. Kemudian untuk menyederhanakan dan memudahkan langkah-langkah penyelesaiannya, maka digunakan permisalan. Kita bawa ke problem matematika. Misalkan X sama dengan umur ibu dan Y sama dengan umur adik. Persamaan matematikanya menjadi X ditambah 5 sama dengan 10Y dikurang 3. Nah, ini adalah proses matematisasinya. Jadi itu contohnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yakni metode menentukan solusi. Jadi kita diberikan ilustrasi masalah di kios buah untuk sebagai pengantar sebelum kita masuk pada metodenya. Jadi seorang pedagang buah kurang lebih itu dia ingin memenuhi persediaan buahnya. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati oleh pelanggan-pelanggannya. Nah, oleh karena itu, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama, modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua,
pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Variabel X itu menunjukkan atau memisalkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Nah, kemudian pedagang ini ingin merapikan pembukuan keuangannya, sehingga kita dapat membantunya dengan menggunakan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Apa yang harus dilakukan oleh penjual buah tersebut? Itu yang akan kita selesaikan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh penjual buah tersebut adalah menentukan harga per dus buah nanas, pisang, dan mangga. Untuk menyelesaikannya, diperlukan metode yang tepat dalam permasalahan tersebut. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode substitusi, metode eliminasi, kemudian metode substitusi eliminasi, atau yang biasa kita kenal sebagai campuran. Kemudian yang terakhir, khusus untuk matriks ini, ya, metode matriks ini untuk SPLTV. Namun untuk saat ini saya tidak akan membahasnya. Kita langsung masuk ke metode substitusi. Pilihlah salah satu persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan salah satu variabel ke dalam 2 variabel lainnya. Misalkan kita punya 3 persamaan, ya, kita punya 3 persamaan yang membentuk suatu sistem. Kita pilih persamaan linear kedua dan kita nyatakan X ke dalam variabel Y dan Z. Nah, itu untuk langkah pertamanya. Langkah keduanya, substitusikan atau masukkan persamaan di langkah 1 ke dalam kedua persamaan yang lain, sehingga terbentuk sistem persamaan linear 2 variabel yang baru. Kemudian yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang baru untuk menentukan nilai Y dan Z. Substitusikan kedua nilai ini untuk menentukan nilai X, sehingga diperoleh penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, untuk memudahkan, kita akan masuk ke contohnya. Ya, dari kasus pedagang buah tadi, kita dapat buat seperti ini, sistem persamaan linear 3 variabelnya, yakni 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Kemudian X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Dengan menggunakan metode substitusi, kita dapat menentukan X, Y, dan Z. Oke, kita masuk saja. Nah, penyelesaiannya seperti ini, kita tandai sebagai persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dari persamaan kedua ini kita dapat ubah ke dalam fungsi Y dan Z. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1.510.000 dikurang 3Y dikurang 2Z. Kita tandai sebagai persamaan keempat. Nah, dari persamaan 4 ini kita substitusi ke persamaan 1. Ya. Kita peroleh 7Y ditambah Z sama dengan Rp1.890.000. Oke. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan kelima. Lalu, setelah kita peroleh persamaan kelima, kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga untuk kita memperoleh persamaan 2 variabel yang lainnya, yakni 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Oke. Nah, setelah itu, persamaan 5 tadi diubah ke dalam fungsi Y. Kita peroleh Z sama dengan 1.890.000 dikurang 7Y. Kita tandai sebagai persamaan ke-7. Substitusikan persamaan 7 tadi ke persamaan ke-6. Kita peroleh nilai Y-nya malah. Y sama dengan 220.000 sebagai persamaan ke-8. Oke, ini sudah kita peroleh nilai Y-nya. Nah, kita substitusikan persamaan 7 ke persamaan ke-6. Kita peroleh tadi ini 220.000. Nah, sekarang kita substitusikan Y-nya ini ke persamaan
ke-7, kita peroleh Z sama dengan 350.000. Ini kita tandai juga. Boleh kita tandai, bisa juga kita langsung saja mensubstitusikannya. Nah, kita substitusikan Z-nya ini sebagai persamaan ini, kemudian juga ini tadi nilai Y-nya ke persamaan 4. Kita peroleh X-nya adalah 150.000. Nah, apa kesimpulannya? Nah, jadi Y kita telah peroleh 3 nilai X, Y, dan Z-nya. Untuk Y itu 220.000, Z-nya sama dengan 350.000, X-nya 150.000. Jika kita kembalikan ke permisalan, diperoleh bahwa harga per dus buah nanas itu adalah 150.000, ini merupakan X-nya. Kemudian harga per dus buah pisang adalah Rp220.000. Ya. Oke, kemudian harga per dus buah mangga adalah 350.000. Jadi, ini adalah harga per dusnya untuk setiap buahnya. Dan ini diselesaikan dengan metode substitusi. Lalu bagaimana dengan metode yang lain, yakni eliminasi? Kita lanjut saja. Nah, ini adalah langkah pertama, ya. Kurang lebih nanti akan banyak penjelasannya. Pilih persamaan yang memuat bentuk variabel yang paling sederhana, lalu kita eliminasi atau hilangkan salah satu variabel, misalnya X, sehingga diperoleh sistem persamaan dua variabel. Kemudian, langkah kedua, eliminasi salah satu variabel dalam sistem persamaan dua variabel, misal Y, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Eliminasi variabel lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai variabel yang kedua. Yang ketiga, tentukan nilai variabel ketiga, yaitu X, berdasarkan nilai Y dan Z yang telah diperoleh. Kita langsung saja ke contoh. Ini kita gunakan kasus yang sama seperti tadi, namun yang berbeda adalah metode eliminasi. Oke, kita tandai juga 1, 2, 3. Nah, ini yang berbeda. Eliminasi variabel X menggunakan persamaan 2 dan 1. Oke, persamaan 2 dan persamaan 1. Ini untuk persamaan kedua, kita kalikan 3. Untuk menyamakan, kita ingin mengeliminasi X, tetapi pada persamaan yang pertama, ini dia mengandung 3X ditambah 2Y ditambah 5Z. Sedangkan untuk di persamaan yang kedua ini, Y itu hanya X saja, sehingga perlu dikalikan 3, sehingga kita peroleh 3X ditambah 9Y ditambah 6Z sama dengan 4.530.000, dan ini sudah sama dengan koefisiennya. Oke, koefisien variabelnya sudah sama, yaitu 3X. 3X juga. Kita langsung saja. Sehingga kita bisa eliminasi. Ini sudah 3X. 3X kita kurangi untuk mengeliminasi X-nya. Sehingga kita peroleh 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. Ini kita tandai sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, eliminasi variabel X menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, di sini di persamaan kedua ini dia masih X, ya. Koefisiennya masih 1. Sedangkan di persamaan ketiga dia sudah mengandung koefisien 4. Ya, jadi 4X. Gitu. Jadi ini harus dikali 4 sehingga kita peroleh 4X ditambah 12Y ditambah Z. 8Z sama dengan 6.040.000. Nah, ini juga tetap sama karena hanya dikali 1. Sehingga ini kita eliminasi X-nya. Kita coret. Nah, sehingga kita kurangi, akan diperoleh 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Kita tandai sebagai persamaan kelima. Nah, sekarang kita sudah memperoleh ini, persamaan 4 dan persamaan 5. Dari eliminasi sebelumnya, kita mengeliminasi variabel X. Nah, sekarang kita eliminasi variabel Y menggunakan persamaan 4 dan 5. Sama seperti tadi, kita kurangi, ya. Kita kurangi, ini kita memperoleh min 4Z sama dengan min 1.400.000. Kemudian Z-nya kita peroleh 350.000. Lalu, kita eliminasi variabel Z menggunakan persamaan 4 dan 5 tadi. Nah, di sini perhatikan kembali bahwa
Di persamaan kelima, ini koefisiennya adalah 5. Koefisien pada variabel Z-nya ini adalah 5. Sedangkan ini hanya Z, sehingga kita perlu mengalikannya dengan 5. Kemudian kita peroleh 35Y ditambah 5Z sama dengan 9.450.000. Ini tetap dikali 1. Sehingga kita eliminasi nilai Z-nya. Itu adalah 28Y sama dengan 6.160.000. Y-nya adalah 220.000. Nah, kita peroleh juga X sama dengan 150.000. Oke, sekarang kita sudah memiliki 3 nilai yang memenuhi dari variabel tersebut. Yang pertama adalah X sama dengan 150.000, kemudian Y-nya adalah 220.000, kemudian dan Z-nya adalah 350.000. Ini sama seperti metode sebelumnya, metode substitusi. Nah, jika dikembalikan ke permisalan, diperoleh bahwa harga per dus buah nanasnya adalah Rp150.000. Harga per dus buah pisang adalah Rp220.000. Kemudian harga per dus buah mangga adalah Rp350.000. Jadi ini sama seperti metode substitusi. Lalu bagaimana dengan metode campuran? Ya, metode substitusi eliminasi. Yang pertama, pilihlah variabel mana dari persamaan yang mau dihilangkan atau dieliminasi. Misalkan variabel X yang akan dieliminasi. Kita samakan dulu koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan sehingga tetap ekuivalen. Kurangkan persamaan dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah kedua, samakan koefisien X pada persamaan pertama dan persamaan ketiga dengan cara mengalihkan persamaan dengan sebuah bilangan sehingga tetap ekuivalen. Kurangkan persamaan dengan persamaan ketiga sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel baru yang kedua. Dan yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang baru sehingga diperoleh nilai Y dan Z. Substitusikan nilai Y dan Z ke salah satu persamaan tiga variabel untuk memperoleh nilai X. Oke, kita langsung saja ke contoh. Seperti tadi, dengan kasus yang sama, kita menggunakan metode campuran, substitusi, eliminasi. Nah, kita tandai juga seperti tadi. Lalu, ini kita caranya seperti tadi, kita eliminasi, kita samakan dulu koefisien dari X-nya. Sehingga 3X ditambah 9Y ditambah 6Z sama dengan 4.530.000. Ini tetap dikali 1. Sehingga jika kita eliminasi, ini sama-sama 3X, kita eliminasi, kita kurangkan. Kita peroleh 7Y ditambah Z sama dengan 1.890.000. Kita tandai sebagai persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, ini dikali 4 karena koefisiennya masih 1. Kemudian di sini persamaan ini dia sudah mengandung koefisien 4 pada variabel X-nya. Oke. Sekarang sehingga jika kita eliminasi, kita akan memperoleh 7Y ditambah 5Z itu sama dengan 3.290.000. Ini adalah persamaan kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini, kita eliminasi variabel Y-nya dengan menggunakan persamaan 4 dan 5. Nah, kita peroleh min 4Z sama dengan min 1.400.000. Kita peroleh Z-nya 350.000. Kita tandai sebagai persamaan ke-6. Kita substitusikan Z-nya atau persamaan 6 ini ke persamaan keempat. Di sini kita substitusi. Kita akan memperoleh Y sama dengan 220.000. Ini sebagai persamaan ke-7. Ya, kita bisa tandai itu. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh nilai Y dan Z-nya. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Nah, dengan cara seperti apa? Kita substitusikan persamaan ini, ya, kedua persamaan ini, ke persamaan 1. Kita akan memperoleh X-nya itu sama dengan 150.000. Jadi kita sudah memperoleh tiga-tiganya untuk X-nya, Y-nya, dan Z. Dari langkah-langkah penyelesaian di atas, kita peroleh
Seperti ini, X sama dengan 150.000, Y sama dengan 250.000, dan Z sama dengan 350.000. Jika kita kembalikan ke permisalan, maka kita akan memperoleh hasil yang sama dengan seperti sebelumnya. Harga per dus buah nanas adalah Rp150.000. Harga per dus buah pisang adalah Rp220.000. Dan harga per dus buah mangga adalah Rp350.000. Oke, kita peroleh. Nah, sekarang kita akan membahas kesulitan dalam materi SPLTV. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai metodenya, lalu apa sih yang menjadi kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran mengenai materi SPLTV. Oke, kita langsung saja. Nah, dalam proses belajar mengajar materi SPLTV, sangat umum dijumpai berbagai hambatan yang dirasakan oleh peserta didik, ya, dan guru juga dalam pembelajaran matematika dengan materi sistem bersama linear 3 variabel. Nah, tentu saja itu. Adapun kesulitan yang umum dijumpai atau dirasakan adalah kesulitan menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk matematis. Jadi seperti tadi, jika diberikan soal cerita yang panjang, ya, siswa atau peserta didik itu cenderung atau umumnya itu akan kesulitan untuk menerjemahkan atau mentransformasikan soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematikanya. Misalkan dia harus memisalkan X dan Y, kemudian memisalkan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menggunakan proses eliminasi substitusi. Walaupun metode campuran ini sangat umum, ya, yang paling dipilih bahkan sebenarnya, namun ada beberapa siswa peserta didik yang kesulitan atau bahkan salah hitung ketika mencoba menggunakan proses ini. Sehingga umumnya mereka tidak dapat memperoleh hasil yang benar. Bisa saja mereka salah hitung ataupun mereka dalam tanda kutip melanggar aturan yang ditetapkan. Misalkan mereka hanya mengalihkan bilangan yang tadi, ya, bilangan yang tadi itu dengan salah satu koefisiennya saja, tetapi tidak dengan koefisien dari variabel yang lain. Misalnya dia hanya mengalihkan pada koefisien pada variabel X, tetapi dia tidak mengalihkan dengan koefisien variabel Y dan Z. Itu tentunya perlu diperhatikan. Dan jangan lupa bahwa konstantanya pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, selanjutnya, ini mereka kesulitan memilih persamaan yang terlebih dahulu harus diolah. Jadi, setelah mereka menerjemahkan ke dalam bentuk matematikanya, mereka cenderung untuk bingung dengan memilih persamaan mana sih yang harus saya olah dulu atau saya kerjakan dulu. Mereka cenderungnya kesulitan dengan hal tersebut. Oke. Nah, ada juga kesulitan yang dialami oleh guru. Apa itu? Nah, minimnya alat bantu atau alat peraga, ya. Jadi di sekolah ataupun di kelas itu guru kesulitan karena alat bantu dan alat peraganya kurang. Sehingga ketika mereka mau memperagakan pada siswa-siswanya, mereka cenderung kesulitan. Gitu. Mereka ingin menjelaskan sesuatu secara menggunakan peragaan, tapi mereka tidak memiliki alat-alatnya. Nah, lalu yang kedua adalah kurang pahamnya guru dalam menggunakan alat teknologi atau program komputer yang saat ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi. Nah, walaupun sudah disediakan, misalnya, mereka memiliki akses terhadap alat-alat tersebut, tetapi karena guru-guru masih kurang paham dengan alat-alat tersebut, alat-alat teknologi tersebut, maka ini juga menjadi salah satu kesulitannya. Nah, sekarang setelah mengidentifikasi berbagai kesulitan tersebut, bagaimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut? Nah, oke. Nah, adapun upaya yang perlu dilakukan, ya, ini perlu kita cermati kembali bahwa guru itu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar.
Mengapa? Karena guru merupakan manajer atau sutradara dalam kelas. Dalam hal ini, guru harus memiliki kompetensi dasar yang disyaratkan dalam proses guru. Ya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, yakni satu, memastikan kesiapan peserta didik untuk belajar matematika. Nah, ini yang kedua, yakni penggunaan media belajar yang mempermudah pemahaman peserta didik. Yang ketiga, permasalahan yang diberikan dalam menyelesaikan materi ini, ya, mengerjakan materi ini, mempelajari materi ini, itu merupakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tingkat kesulitan masalah itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jangan terlampau rendah, jangan terlampau tinggi juga. Harus sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, sekarang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah menurut caranya yang sesuai dengan aturan-aturan matematika tentunya. Dan yang keenam, menghilangkan rasa takut anak untuk belajar matematika. Perlu diberikan motivasi, dorongan, semangat bahwa matematika itu tidaklah menakutkan. Oke, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.